Hai, gue Ardi. Di episode bermalam kali ini, gue akan bahas sebuah peristiwa penembakan di gerai fast food McDonald. Buat kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Dan buat kalian yang mau request atau mau bercerita tentang pengalaman berhantu kalian juga bisa kirim nih lewat email atau lewat DM yang ada di deskripsi di bawah. Oke? James Oliver Huberty. Nama itu tentu aja terdengar asing buat orang-orang di tanah air. Tapi beda lagi kalau nama itu terdengar oleh orang-orang dari negeri Paman Sam, yang dimana catatan kriminalnya itu bisa dibilang sulit untuk dilupakan gitu. Nah, di sini gue mau bahas dari latar belakangnya dulu ya. James Oliver Huberty lahir di Canton, Ohio pada tanggal 11 Oktober 1942. Ayahnya ini bernama Alfie Huberty dan ibunya bernama Ashley Huberty. James ini sempat menderita polio yang dimana itu sangat sulit untuk berjalan normal. Pada awal tahun 1950-an, ayahnya ini membeli sebuah pertanian di Pennsylvania. Tapi nih, ibunya itu menolak, malah nggak mau tinggal di sana. Dan ibunya ini bergabung dengan Southern Baptist Organization pada tahun 1962. Ketika James berusia 20 tahun, dia ini melanjutkan pendidikannya di Mellon College dan mengambil jurusan sosiologi, sebelum akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke Pittsburgh Institute of Mercury Science di Pittsburgh, Pennsylvania. 3 tahun kemudian dia bertemu dengan Edna Markland yang juga seorang mahasiswi di kampus sebelumnya. Nggak lama setelah James ini menikah, James ini sempat mendapatkan sertifikasi dalam pengawetan jenazah. Dan James ini juga membuka rumah duka sendiri di Canton. Usaha yang hanya mampu bertahan selama 2 tahun tersebut membuatnya harus memilih pekerjaan lain sebagai tukang las. Dan nggak lama dari situ tuh, si James dan istrinya ini memutuskan untuk pindah ke Ohio, di mana kedua anak perempuannya itu lahir di sana pada tahun 1972 dan tahun 1974. James ini dianggap memiliki riwayat dalam kekerasan rumah tangganya setelah Edna melaporkannya pada Canton Department of Children and Family Service. Karena saat itu James sempat membuat rahang Edna patah. Nggak jarang juga Edna ini berpura-pura membaca kartu tarot dan membacakan tentang prediksi masa depan hanya untuk menenangkan si James untuk sementara waktu gitu. James ini seringkali berlebihan atau generalist anxiety disorder, menganggap bahwa kebangkrutan yang dialami orang-orang termasuk dirinya itu adalah disebabkan karena kebijakan pemerintah Amerika. Selain itu, dia meyakini bahwa Soviet ini mampu melancarkan agresi kapan saja. Oleh karena itu nih, dia bertekad untuk menyiapkan pertahanan diri ketika sesuatu hal yang buruk itu akan terjadi menimpa Amerika. Bahkan nih, ketika di Canton, James ini sengaja untuk membeli ribuan dolar makanan sebagai persediaan dan 6 buah senjata yang akan digunakan jika kekacauan itu muncul. Dan menurut salah satu tetangganya nih, di rumahnya James itu dipenuhi dengan senjata api, dimana ketika dia membutuhkannya, dia cukup mengambilnya dengan gampang gitu dan langsung tinggal menembaknya. James juga nih sering kali menyuarakan kepercayaannya bahwa Amerika tuh nggak memperlakukan si James ini dengan baik. Semua tuh udah dilakukan untuk melawan para pekerja seperti si James ini. Pada bulan Oktober 1983, James dan keluarganya ini pindah ke daerah Tijuana, Meksiko. Dia sengaja nih meninggalkan semua hal-hal yang berada di tempat penyimpanan kecuali senjata arsenal miliknya. Ya, walaupun pada saat dia pindah ke sana itu bahasa si James ini memiliki kurang bisa untuk berbahasa di sana. Ya, walaupun James itu jadinya pendiam ya, tapi mereka dan keluarga si James itu mencoba untuk berbaur dengan tetangga-tetangganya gitu. 3 bulan kemudian, mereka itu baik lagi nih, pindah ke San Diego. Mereka sempat menyewa sebuah apartemen di Canton Apartment. Tapi nih, kemudian mereka itu pindah ke apartemen di Averill Road yang jaraknya hanya 1 blok dari McDonald. Dan selama di sana, James juga bekerja sebagai seorang security gitu. Pada tanggal 15 Juli 1984, James ini sempat mengatakan kepada istrinya, si Edna, bahwa kemungkinan dia ini memiliki masalah mental. Oleh karena itu, 2 hari kemudian
pada tanggal 17 Juli, hari sebelum pembantaian, James ini menghubungi klinik kesehatan mental dan membuat janji untuk melakukan pertemuan dengan salah satu dokter di klinik tersebut. Tapi nih, nama belakangnya ini salah eja sebagai Shawberty, dan panggilannya nih nggak dijawab itu, karena penyataannya bahwa itu tuh hal yang biasa, bukan keadaan yang genting atau keadaan darurat lah. Nah, kita masuk ke kejadiannya. Keesokan paginya, yaitu pada tanggal 18 Juli, James ini juga mengajak keluarganya buat pergi ke kebun binatang di San Diego, dan mereka juga menyempatkan untuk makan bareng lah di McDonald. Tapi McDonald-nya tuh bukan tempat di mana peristiwa itu terjadi ya. Ini beda tempat gitu. Beberapa saat setelah mereka balik ke rumah, si James ini sempat berpamitan sama istrinya. Ketika istrinya tanya nih kemana si James itu mau pergi, James kemudian bilang bahwa dia akan pergi berburu manusia. Gila gak sih? Bukan cuma sama istrinya aja, James juga sempat berpamitan sama anak perempuannya yang bernama Zelia. Dan James ini mengatakan bahwa dia nggak akan mungkin kembali. Kemudian dengan mengendari sedannya, James ini pergi menuju San Isidro dan mendatangi dua tempat. Pertama yaitu Big Bear di supermarket dan kantor pos setempat. Sekitar jam 3:56 sore, si James ini memarkirkan mobilnya di restoran McDonald yang dimana peristiwa itu terjadi. Di dalam genggamannya, si James ini memegang sebuah pistol semi otomatis 90 mm, dan itu dia juga membawa senapan yang lain. Setelah dia memarkirkan mobilnya, dia lalu berjalan dan memasuki restoran McDonald yang saat itu terdapat 50 orang pelanggan yang sedang ada di dalamnya. Secara tiba-tiba nih, si James itu mengarahkan senjatanya pada seorang karyawan restoran yang berumur 16 tahun, yaitu si John Arnold. Kemudian seorang asisten manajer ini yang bernama Guillermo Flores berkata, "Hey John, that's a guy going to shoot you." Jadi si manajernya ini kayak seolah-olah tuh bercandain lah apa yang dilakuin sama si James. Tapi nih, ketika si James ini lagi memeriksa senapannya, seorang manajer yang berusia 22 tahun itu bernama Neva itu berjalan menuju service counter di mana saat itu Arnold berdiri. Sedangkan Arnold ini saat itu sedang menjauhi dari James karena Arnold ini berpikir bahwa James hanya melakukan lelucon yang nggak begitu penting lah. Tapi akhirnya si James ini menembakkan senapannya ke arah langit-langit restoran sebelum menembakkan ke Neva, yang dimana si Neva itu seketika langsung tewas di tempat. Lalu nggak segan-segan nih, si James ini langsung menembak ke Arnold di bagian dadanya. Melihat bahwa Neva dan Arnold itu udah ditembak ya, seorang pelanggan yang berusia 25 tahun bernama Victor mencoba untuk membujuk James agar tidak menembak lagi. Tapi nih, si James ini langsung menghujani si Victor ini dengan 14 kali tembakan dan menyuruhnya untuk diam. Ketika semua orang sedang mencoba untuk berlindung di bawah meja, si James ini melihat nih ada seorang wanita dan anak-anak yang dimana mereka itu sedang merangkul satu sama lain. Tembakan pertama diarahkan pada Maria yang saat itu berumur 19 tahun di bagian dadanya. Lalu James ini menembak lagi ke Claudia Perez yang berusia 9 tahun di bagian perut, pipi, betis, pinggul, kaki, dada, punggung, ketiak, dan kepala dengan menggunakan senjata jenis Uzi miliknya. Wah, ini bener-bener gila sih apa yang dilakuin sama si James ini. Dengan senjata yang sama, James ini melukai saudara Perez yang berusia 15 tahun bernama Imelda. Kemudian dengan menggunakan senapannya, si James ini menembak ke arah Aurora Pena yang berusia 11 tahun. Tapi nih, Aurora ini rupanya cuma terluka di bagian kaki karena sempat dihalangi bibinya yang sedang hamil yang bernama Jackie Reyes, dan James ini menembaknya 18 kali dengan menggunakan Uzi. Di samping tubuh ibunya, seorang bayi yang berusia 8 bulan bernama Carlos itu sedang terduduk dan menatap dengan satu kali tembakan di bagian punggung. James juga membunuhnya. Jadi si James ini nggak mandang dia siapa, dia anak kecil atau orang tua, dia main tembak aja gitu. Kemudian nih, dia menembak seorang supir truk berusia 62 tahun bernama Lawrence Vershulst sebelum menargetkan korban-korban berikutnya,
yang merupakan sebuah keluarga. Mereka ini sedang berada di dekat area bermain, mencoba menghalangi anak-anak mereka yang berlindung di bawah meja dengan badannya. Ya mereka tuh kayak pasang badan lah, nggak mau tuh anak-anaknya ditembak sama si James ini. Kemudian Regan Herrera yang berusia 31 tahun mencoba untuk melindungi anaknya yang berumur 11 tahun bernama Matteo. Tapi sayang nih, keduanya nih ditembak di bagian kepala berkali-kali. Suami dari Regan ini yang bernama Ronald Herrera yang saat itu sedang melindungi seorang anak laki-laki yang berusia 12 tahun bernama Keith Thomas terkena 8 kali tembakan di bagian perut, dada, lengan, dan kepala. Sedangkan Thomas sendiri sempat tertembak di bagian bahu, lengan, pergelangan, dan sikut kiri. Ronald dan Thomas keduanya mampu bertahan dari insiden tersebut. Lalu ada lagi nih, di dekatnya ini ada 2 orang wanita yang bersembunyi di sebuah stand gitu. Guadalupe Del Rio yang berusia 24 tahun sedang bersandar pada tembok. Dia dilindungi oleh temannya yang bernama Aris Delcy yang berusia 31 tahun. Del Rio ini ditembak beberapa kali di bagian punggung, perut, dada, dan leher. Sedangkan Vargas ditembak 1 kali di kepala bagian belakang. Tapi nih, si Vargas itu meninggal keesokan harinya setelah dia sempat dibawa ke rumah sakit. Di stand lain, James membunuh seorang banker berusia 45 tahun yang bernama Hugo dengan 1 kali tembakan di bagian dada. Pada jam sore akhirnya polisi datang nih, yang dimana polisi ini mendengarkan laporan dari masyarakat setempat lah. Mereka langsung menutup jalan sepanjang 6 blok dari lokasi di mana penembakan itu terjadi, dan mereka juga mendirikan sebuah pos komando yang berjarak 2 blok dari si McDaniel ini. Sebanyak 175 personil polisi bergabung dengan tim SWAT dan dikerahkan di setiap lokasi yang strategis agar bisa memantau insiden penembakan tersebut. Perhatian James ini kemudian mengarah pada sepasang suami istri yang bernama Miguel Victoria yang berusia 74 tahun dan Aida Victoria yang berusia 69 tahun. Ketika Miguel akan membukakan pintu untuk istrinya, James ini langsung menembak Aida tepat di bagian wajahnya. Dan menurut penuturan salah satu korban nih yang bertahan di sana, Miguel ini terlihat memeluk istrinya dan mengalap darah yang mengalir di wajahnya. Kemudian Miguel ini berteriak kepada si James ini dengan kasar, tapi James justru malah menembakinya di bagian kepala. Begitu kejamnya si James. Sekitar jam 4:10 sore, suami istri yang berasal dari Meksiko mengendari mobil menuju bagian service area. Mereka sempat mengira bahwa restoran tersebut itu sedang direnovasi, dan James yang melangkah maju menuju mobil mereka merupakan seorang tukang reparasi. Kemudian nih, si James itu mengarahkan senapannya dan uzinya pada mereka, dan bayi mereka berusia 4 bulan bernama Carlita Marisela ini terluka di bagian wajah, lengan, dan dadanya. Karena luka tersebut membuat mata sebelah kirinya itu jadi buta dan tangannya nggak bisa digerakin secara permanen. Carlita atau anaknya ini sempat kritis karena terluka di bagian leher, dada, dan perut. Sedangkan sang suaminya itu si Astolfo terluka di bagian dada dan kepala. Ketika Astolfo dan Marisela ini berusaha menjauh dari James, Carlita sempat diselamatkan oleh seorang wanita dan segera dibawa ke rumah sakit. Sedangkan suami dari wanita tersebut membantu Astolfo dan Marisela untuk menyelamatkan diri menuju ke bangunan terdekat. Beberapa korban yang bertahan sempat mengatakan bahwa James ini sempat menyalakan radio portable untuk mencari berita tentang penembakan yang dilakukan sebelum bergantinya dengan saluran musik dan kembali melakukan penembakan. Lalu seorang polisi nih yang juga merupakan anggota SWAT diposisikan berada di atas gedung yang dimana itu bersebelahan dengan restoran McDaniel. Polisi tersebut diberikan wewenang untuk melumpuhkan si James ini. Nah, pada pukul 5:17 sore, polisi ini berhasil mendapatkan pandangan di mana posisi tubuh dari James ini lehernya itu ke bawah, bisa terlihat dengan jelas dan nggak terhalang oleh apapun. Kemudian dengan 1 kali tembakan di bagian dada, James jatuh seketika ke lantai dan tewas dalam hitungan detik oleh sniper yang berada di atas gedung. Nah, insiden ini itu berlangsung selama 78 menit dan menghabiskan sebanyak 245 butir peluru dan menewaskan 20 orang yang 17 orang diantaranya itu terbunuh di dalam restoran dan 3 orang lainnya terbunuh di luar restoran. Selain itu 20 orang
lain itu ya luka-luka, dan 1 orang lagi meninggal pada keesokan harinya. Sebagai bentuk duka cita, pihak McDonald ini memberikan santunan nih kepada korban yang masih bertahan sebesar $1 juta. Nah, pasca penembakan tersebut tuh McDonald ini direnovasi lah sama pemerintah setempat. Ya walaupun restoran itu tuh nggak bakal dibuka lagi. Bahkan nih McDonald ini membangun sebuah restoran yang nggak jauh dari lokasi tersebut. Selain itu di sana juga dibangun sebuah monumen berbentuk 21 pilar heksagonal yang berwarna putih terbuat dari marmer. Beberapa minggu setelah penembakan itu terjadi, si istri James, Edna, dan anak-anaknya ini harus tinggal di tempat lain karena diprotes oleh penduduk sekitar di mana Edna dan kedua anaknya tinggal. Edna ini sempat menerima santunan dari pihak McDonald, tapi Edna ini mengalami kekalahan di dalam persidangan di mana yang diajukan oleh pihak James dulu bekerja. Sedangkan mayat James ini dikremasi pada tanggal 23 Juli 1984 dan abunya ini disimpan di rumahnya di Spring Valley, Ohio. Edna sendiri meninggal pada tahun 2003 karena kanker payudara. Dan itulah sekilas bermalam kali ini. Buat kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video gua selanjutnya. Dan buat kalian yang mau request atau mau bercerita tentang pengalaman berhantu kalian juga bisa kirim lewat email atau lewat DM yang ada di deskripsi di bawah. Oke, gua Ardi, ciao.